apapun pekerjaannya, apapun kegiatannya sehari-hari, fokus. Jadi kita harus fokus dan mencintai pekerjaan kita, apapun itu, meskipun harus ya mencangkul lah kasarnya, mencari rumput kasarnya. Kalau kita memang niat terjun ke situ, ya lakukan, fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fibra Yohano. Saya owner dari Calf Rabbit, sentra peternakan kelinci. Saya berlokasi di Desa Patok Pincis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Jadi pada saat saya masih mahasiswa dulu, saya pernah mengajukan lomba kewirausahaan di kampus. Jadi ada event perlombaan wirausaha. Kita ide usaha lah gitu kan. Saya ngajukan waktu itu. Cuma saya melihat pasar bahwa ayam, khususnya ayam kampung ya, akan meledak nanti suatu saat nanti. Jadi saya ngajukan proposal peternak ayam kampung tahun 2012. Itu saya ngajukan. Cuma hasilnya apa? Diketawain saya. Pada saat kita presentasi di depan juri, di depan audiens itu, diketawain gitu pada saat itu. Karena lucu. Kita mahasiswa terus ternak ayam kampung lagi gitu kan. Kan yang udah membludak kan ayam pedaging, ayam petelur ya, itu kan keren skala besar. Konsep saya itu ternak ayam kampung. Jadi ya banyak yang ketawa gitu kan. Akhirnya ya udah, dari 10 yang ikut lomba, saya nomor 10 itu hasilnya. Nggak dapat juara, dapat malu lagi gitu kan. Nah, dari situ kemudian saya tetap punya keyakinan bahwa ayam kampung akan booming nanti di depannya. Setelah saya lulus, tetap saya tekuni itu ayam kampung. Saya mulai belajar, fokus ke ayam. Ya. Itu tadi, karena saya punya kita namanya mahasiswa kan bisa nulis, bisa bikin proposal. Nggak ada yang nyuruh, tiba-tiba bikin proposal. Saya ngajak teman saya satu kampung sepermainan, itu saya ajak, saya kirim sendiri ke kantor bupati, ke dinas peternakan sendiri. Nggak ada yang nunjukin jalur ke sana, nggak ada, pokoknya langsung ke sana. Ternyata kita dapat respon dari dinas peternakan cukup baik. Jadi pertama kita dikunjungi, tiba-tiba dikunjungi, ya, rapat lah kita di sini. Tiba-tiba ngajak teman-teman, sampai ada 15 orang yang ngumpul, dibina. Kami dibina oleh dinas peternakan, khususnya dinas peternakan Kecamatan Wajak ya. Kita tiba-tiba dibina, dikasihkan tips, trik, kemudian cara membuat pakan atau apa, cara menetaskan telur, inseminasi buatan, diajari. Akhirnya kami lebih percaya diri lagi, kita buat namanya kelompok tani ternak Mugi Lancur waktu itu. Kemudian tahun 2013 kelompok udah tercatat di dinas peternakan, bantuan udah mau datang bantuan ini. Tiba-tiba karena saya masih muda, mungkin idealis ya, saya dapat lowongan pekerjaan di Kalimantan. Berangkatlah saya ke sana, tinggal teman-teman saya di sini. Setelah saya 1 tahun atau 2 tahun di Kalimantan, akhir bantuan tuh, bibit ayam, pakan ayam, kemudian peralatan, mesin penetas yang kita waktu itu masih berangan-angan mau beli aja mungkin nggak sanggup gitu, tiba-tiba datang dikasih sama pemerintah. Nah, ya teman-teman jalankan bisnis peternakan ayam kampung skala 100 ekor atau 200 ekor gitu. Kemudian namanya kelompok ya, kita butuh memang tim yang solid. Lama-lama ada teman-teman yang mulai gugur, mulai habis ayamnya, habisan patah arang lah namanya. Nah, akhirnya tutup sudah. Kelompok tani ternak Mugi Lancur tutup pada waktu itu. Nah, saat itu tiba-tiba datang lagi tahun 2018
setelah berapa tahun vakum, datang lagi orang dinas peternakan ngasih peluang ternak kelinci. Saya yang di Kalimantan dengar dong, saya punya basic itu, saya hubungi orang dinas peternakan, ternyata memang ya ada program pemerintah daerah tentang pengembangan ternak kelinci. Oke, langsung, jadi kelompok sudah ada, pengalaman bentuk kelompok sudah ada, tinggal ganti namanya aja. Jadi dari dulu Mugi Lancur, sekarang jadi Mugi Lancar. Jadi masih mirip-mirip, masih satu konsep, dan timnya juga sama, orang-orangnya itu dulu. Itu yang kemudian sekarang di kelompok tani ternak Mugi Lancar yang beternak kelinci ini beranggotakan 15 orang, dan banyak di desa kami yang ikut menjadi binaan. Jadi ada teman-teman yang lain yang ikut bergabung pemasarannya, bergabung sharing ilmunya. Kalau ada datang pelatihan ikut, itu ada binaan beberapa. Nah, itu yang keren sih menurut saya. Jadi konsep kita yang dulu memang tersia-siakan bermanfaat bagi orang-orang sekitar kita. Jadi pengalaman selama 7 tahun di Pulau Kalimantan itu banyak susah senangnya. Jadi susahnya di sana mungkin jauh dari pusat kota, kemudian akses jalan mungkin masih belum merata pembangunan. Kemudian untuk yang senangnya di sana itu sosial di Kalimantan Timur itu sangat bagus. Jadi kegiatan sosial, keberagaman di sana, agama juga sangat rukun. Cuma di sana itu kendala yang paling utama adalah itu tadi, jarak yang terlalu jauh dari pusat kota, dari keramaian, kemudian akses jalannya yang kurang mendukung. Selama 7 tahun di sana banyak hal-hal menarik atau istimewa lah bagi saya yang saya alami di sana. Jadi yang pertama, saya bertemu dengan istri. Jadi jodoh saya ada di sana. Jadi bertemu istri di lingkungan kerja. Jadi lucu kalau diceritakan. Jadi mertua saya itu, bapak mertua saya itu statusnya atasan saya di lingkungan pekerjaan. Kemudian istri saya itu levelnya di bawah saya, di karyawan saya. Di sana ketemu di lingkungan perusahaan, akrab dengan keluarga besarnya. Akhirnya ya udah jodoh, nikah. Kemudian anak saya lahir di sana. Jadi istimewa lah selama 7 tahun di sana. Pekerjaan saya di perusahaan kelapa sawit sebenarnya enak. Jadi dari jabatan juga bagus, dan ya gajinya bagus ya. Saya waktu di Kalimantan itu punya pengalaman unik gitu. Kalau sekarang dipikir-pikir kayak lucu gitu. Jadi saya pada saat itu memang bekerja di lingkungan keluarga Dayak, jadi banyak orang Dayaknya. Kemudian pada saat itu memang orang Dayak lagi butuh solar, jadi minta ke perusahaan, saya kasih. Cuma mintanya banyak, jadi saya kasih sedikit. Akhirnya heboh tuh. Jadi kayaknya satu kampung tuh orang Dayak itu, orang sana datang ke kantor. Saya dikerumunin itu, datang semua kantor tuh dikepung gitu. Saya disuruh keluar saya ngobrol. Mereka minta ini, minta itu. Karena saya waktu itu pimpinan saya tidak ada di tempat, saya dibawa itu. Saya dibawa ke lokasi mereka, ke rumah adat namanya. Pada saat itu dibawa ke sana, duduk di tengah gitu. Pada rame gitu kan, wih, takutnya bukan main gitu, kayak kayak diinterogasi gitu rasanya. Cuma ya pada akhirnya ya miskomunikasi aja gitu. Ternyata yang mereka minta memang urgent bagi mereka, yaitu solar untuk genset di kampung mereka.
saya nggak nangkap waktu itu, jadinya ya ada rasa takut, ada rasa lucu juga gitu loh. Kenapa nggak jelas dari tadi gitu kan nggak sampai saya dibawa-bawa gitu. Cuma pada beberapa bulan sebelum saya resign, saya memang dapat berita duka. Itu ayahanda saya meninggal dunia. Sontak saya terganggu gitu, merasa terganggu. Jadi kita mau fokus bekerja itu kayak sudah mulai susah lah gitu kan. Jadi kepikiran duka seperti apa. Hal itulah yang mendasari saya untuk ayolah resign aja wis, pulang kampung. Kemudian berikutnya adalah yang paling berat saya rasa, mengingat ibu saya tinggal sendiri di rumah. Jadi sepeninggal ayah anda saya, ibu saya hidup sendiri dengan adik saya 2 orang perempuan yang masih sekolah. Jadi karena saya anak yang pertama, saya merasa punya dorongan, pokoknya harus pulang. Saya harus menemani ibu saya. Kemudian saya merasa harus untuk resign dan pulang kampung ke Malang. Tapi karena saya sudah berkeluarga dan sudah memiliki anak, aneh rasanya kalau saya karena egois saja tiba-tiba resign tanpa memikirkan nanti di Malang mau ngapain. Jadi saya harus berwirausaha di sana kah atau bekerja di mana kah, harus saya pikirkan. Jadi dalam waktu kurang lebih cuma 1 bulan itu, saya harus memikirkan mau ngapain nanti di Malang. Kemudian saya mulai riset internet, apa sih peluang usaha yang bisa saya tekuni di sana, kemudian yang pasarnya juga bagus, dari harganya, pengelolaannya juga enak, itu mulai saya cari. Kemudian saya teringat pada salah satu teman-teman saya di kampung yang dulu pernah membangun sebuah kelompok peternakan. Jadi saya hubungin, bro, di kampung sekarang ada peluang apa? Ada peternak kelinci, informasinya seperti itu. Makanya saya udah dapat itu, saya mulai riset lah tentang pangsa pasar kelinci. Kemudian lagi-lagi saya terkendala modal dari mana? Modal nggak ada, ya kurang lah, modal kurang, nggak cukup untuk skala usaha. Akhirnya saya menghubungilah ya kenalan saya di Dinas Peternakan Kabupaten Malang. Jadi saya menanyakan masalah peluang apa dari sektor peternakan yang potensial dikembangkan di Kabupaten Malang. Jadi disampaikan oleh kenalan kami itu bahwa di Kabupaten Malang memang ada program pemerintah daerah yaitu peternak kelinci. Jadi slogannya itu adalah Malang Kota Kelinci. Kemudian saya langsung nangkap itu karena saya dari basic saya dulu waktu SMA udah menekuni ternak kelinci udah cukup lama, sekitar 2 tahun. Jadi saya basic tentang kelinci sudah dapat, pengetahuan saya tentang kelinci sudah dapat, tinggal cara pemasarannya yang saya belum dapat. Kemudian saya udah bertekad untuk peternak kelinci, saya resign. Di perjalanan saya menuju ke kampung halaman, saya mulai mengumpulkan kontak person dari usaha-usaha kelinci di Malang Raya, dari Batu, dari Ampel Gading, dari Singosari, mungkin dari Kepanjen, semua saya dapat. Ada puluhan itu nomor teleponnya saya kumpulkan, peternak kelinci semua. Jadi saya turun di Malang, besoknya saya langsung berangkat itu. Saya kunjungin orangnya satu-satu. Saya ingin mencari informasi pemasaran kelinci. Jadi kelinci jenis apa yang sekarang potensial untuk dikembangkan. Jadi yang saya dapatkan informasinya adalah yang pertama kelinci hias. Jadi jenis Rex, jenis Angora, jenis Holland Look, Fuzzy Look,
itu yang harganya bagus, kemudian pangsa pasarnya juga bagus. Maka saya langsung mengumpulkanlah bibit-bibit kelinci hias pada saat itu. Saya lakukan riset tentang pangsa pasar ternak kelinci. Jadi mulai dari bahan baku pakannya, bibitnya, penjualannya kemana nanti, berupa hias kah atau berupa dagingnya, saya cari. Jadi saya mulai datangi senior saya peternak kelinci di Malang Raya ini, bahkan sampai ke Pasuruan, sampai ke Blitar, ke Kediri, saya kunjungi demi mendapatkan ilmu. Dan yang paling penting dalam hal usaha adalah jaringan. Jadi semakin banyak jaringan kita, pertemanan kita sesama penggelut usaha peternak kelinci itu memang harus dapat. Kemudian setelah pangsa pasar dapat, semua dapat, barulah di situ saya action, langsung membuat kandang. Kemudian datangkan bibit, datangkan ahli, teman-teman yang senior saya datangkan untuk men-setting kandang. Kemudian bahkan orang dinas peternakan juga welcome loh kalau kita minta datang, itu pasti. Selama ini memang yang saya geluti, yang saya prioritaskan adalah kelinci hias. Itu jenis Rex, Angora, Buziluk, Holland Look, Flemish Giant juga pernah ya. Cuma pada akhirnya karena juga bertepatan dengan pandemi, itu pangsa pasarnya menurun. Kemudian saya riset lagi, kenapa kok turun ya? Padahal kebanyakan orang kan di rumah ya, butuh hiburan, butuh kelinci gitu. Cuma ya itu tadi, pendapatan masyarakat menurun memang. Jadi pendapatan masyarakat menurun, daya beli masyarakat juga menurun. Sementara kelinci hias itu kan harganya tinggi, nah, itu kurang peminat, artinya turun pada sekarang. Kemudian untuk saat ini saya mulai menjalankan untuk kelinci konsumsi. Jadi saya ingin fokus ke kelinci pedaging. Nah, itu sudah saya dan kelompok peternakan kelinci di desa saya ini mulai berfokus ke peternak kelinci pedaging. Untuk kelinci pedaging, saya rasa pangsa pasar akan terus berkembang. Didukung juga dengan program Kabupaten Malang sebagai Malang Kota Kelinci, itu salah satu-satunya yang menjadi landasan kami untuk berfokus pada kelinci pedaging. Karena namanya program pemerintah pasti berhubungan dengan pangan, jadi berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan yang namanya pangan itu pasti dibutuhkan. Kemudian keunggulan dari daging kelinci itu juga ada. Yang pertama, dia adalah rendah kolesterol. Jadi para pecinta daging sapi, daging kambing yang sekarang ini sudah mengurangi makanan berkolesterol tinggi, mulai beralih ke kelinci. Nah, itu bisa kita lihat kalau sekarang di Kota Wisata Batu, restoran-restoran khas kelinci, daging kelinci, olahan kelinci sudah mulai berkembang. Banyak sudah tersedia di Kota Wisata Batu. Kemudian produk olahan daging kelinci juga banyak, mulai dari abon kelinci, pentol kelinci, nugget kelinci, sudah mulai berkembang. Kita lihat di marketplace mungkin udah banyak. Di Malang pun sudah banyak produsen-produsen olahan daging kelinci. Itu yang menjadikan dasar saya untuk berfokus ke kelinci pedaging. Jadi untuk strategi usaha yang saya geluti adalah nomor satu adalah pemasarannya. Jadi kita sebagai peternak, kalau bisa kita mengurangi suplai produk ke pengepul atau produk ke reseller, gitu kan. Kalau bisa kita langsung ke end user, itu yang nomor satu. Jadi
kita tetap melakukan kerjasama dengan para pengepul, kemudian dari para reseller kita, khususnya kelinci yang ngambil dalam jumlah banyak, partai, bahkan kami juga ngirim ke luar kota. Nah, itu tetap kita jalin. Cuma harganya ya segitu, jadi harganya harga pasar. Tapi kalau kita bisa menjual ke end user, apalagi kita bisa menjual olahannya, olahan daging, pasti sudah jelas itu harganya lebih tinggi. Tuh. Kemudian media yang saya gunakan untuk pemasaran itu adalah Facebook. Jadi kami beberapa peternak kelinci membentuk grup. Jadi Facebook grup itu kita buat untuk kumpulan para pecinta kelinci atau para peternak kelinci di Malang Raya. Itu sangat efektif karena Facebook ini sangat luas jangkauannya, dari orang perdesaan, orang perkotaan pasti punya namanya Facebook. Itu makanya Facebook grup kami cukup ramai. Kemudian kita bisa memasarkan kelinci dan produk olahan di bawahnya lewat Facebook. Kemudian juga kita dukung dengan online shop, mungkin ada kayak Shopee, kayak Tokopedia, itu juga kita gunakan. Kelinci itu memang banyak hal yang menjadi kendala utama. Pertama adalah pakan. Jadi kelinci itu memang secara alami dia memakan rumput. Cuma untuk menambah nutrisi kita membutuhkan namanya pakan pelet. Paling nggak pakan comboran. Cuma pelet dan pakan-pakan comboran itu harganya relatif mahal. Dan mungkin setiap tahunnya naik. Jadi naik terus. Sementara produk kelinci itu stagnan. Jadi pasarnya stagnan untuk saat ini. Jadi itu yang menjadi kendala. Makanya kalau saya menyarankan ke peternak kelinci itu kembalilah ke yang alami aja, pakai rumput. Rumput pokoknya beraneka ragam dan porsinya cukup. Itu untuk kelinci mungkin sudah bagus. Kemudian kendala berikutnya adalah kelinci itu memiliki jenis penyakit yang lumayan banyak, mulai dari mencret, kembung, skepis atau kudik, kemudian kakinya rusak, sorghok itu, kemudian juga ini penyakit pencernaan itu juga menjadi kendala. Yang paling parah itu adalah kembung. Jadi penyakit kembung ini tiba-tiba mati gitu aja. Kita tidak tahu sebabnya apa, tiba-tiba mati. Disitulah kita fokus pada ternak kelinci itu mengenai penanganan penyakit-penyakit. Jadi kelinci adalah tipe hewan yang harus dipelihara secara ekstra. Jadi kita lihat setiap hari kondisinya, kita lihat kotorannya, kalau kotorannya harus sesuai, kemudian pakannya, kemudian dari gerak-geriknya kita harus tahu. Karena kelinci hari ini sakit, mungkin nanti malam juga mati. Makanya rata-rata di peternak kelinci itu pasti ada tempat untuk nongkrongnya gitu. Nah, kursi, ada apa. Karena kita memang malam pun ada di kandang kelinci gitu. Kita malam ada di kandang kelinci karena untuk meminimalisir penyakit yang terjadi pada kelinci. Kemudian kendala yang berikutnya adalah harga kelinci. Itu kalau kita jual di pasaran mungkin memang naik turunnya drastis. Kadang saya jual kelinci hias itu 100.000 anakan. Kadang tiba-tiba cuma 25.000. Kemudian kadang 75, tiba-tiba cuma 15.000. Itu terjadi di dunia kelinci, khususnya kelinci hias. Makanya dari itu mulailah peternak kelinci pedaging lebih kontinu, harganya juga udah bertahun-tahun ini lumayan stabil, harga daging per kilonya stabil. Itu yang menurut saya prospek ke depan. Untuk pencapaian yang saya raih untuk saat ini, mungkin kalau secara materi mungkin
ya biasa-biasa aja ya. Cuma yang menjadi kepuasan batin bagi saya itu adalah bermanfaat. Jadi yang pertama, beternak kelinci itu selain daripada hobi, kelinci itu karena dia lucu mungkin bisa menghilangkan stres. Kemudian kalau kita capek bekerja apa, kita pulang lihat kelinci, selesai urusan rasanya. Kemudian adalah manfaat bagi sekeliling kita. Untuk kami di Desa Patok Icis ini sudah mulai merangkul anak-anak muda yang ya mohon maaf biasanya sekedar nongkrong, sekedar jalan-jalan. Sekarang sudah mulai mengikuti untuk beternak kelinci. Itu sisi positif yang saya terima dan itu membuat saya puas gitu. Jadi kelinci itu ada manfaatnya. Jadi mulai menyebar ke anak-anak muda. Untuk tips yang mungkin bisa saya bagi ke para pemula atau yang punya rencana beternak kelinci atau sekedar memelihara kelinci, yang pertama adalah kita harus suka dulu. Jadi jadikan kelinci ini hewan kesukaan kita. Ada kalanya kita suka kucing, suka anjing, itu sama. Kelinci juga seperti itu. Kita harus suka dulu, kemudian dari suka itu kita jadinya merawat. Dari merawat kita akhirnya mengembangbiakan, itu sudah pasti. Kemudian setelah kita sudah memelihara kelinci, yang nomor satu adalah kebersihan kandang. Jadi kandang itu harus bersih, setiap hari dibersihkan. Dari kotorannya dibersihkan, bekas bulu-bulunya dibersihkan, bekas rumput-rumput pakannya yang rusak dibersihkan. Karena apa? Karena semua penyakit kelinci berasal dari kebersihan yang tidak terjaga. Dari kotoran yang menumpuk, kemudian timbullah di situ semacam kutu atau parasit apa, cacing atau apa yang menyebabkan kemudian skebis, kudikan, kemudian sakit pencernaan, kemudian sakit mencret, ada flu juga, kelinci pilek, kelinci pilek juga ada. Itu karena kebersihan. Kemudian tips berikutnya adalah pakan. Jadi pakan kalau bisa kelinci itu pakannya beraneka ragam dan tidak berubah-ubah. Nah, misalkan contohnya berubah-ubah gitu. Hari ini makan rumput, besoknya tiba-tiba pelet. Kemudian rumput lagi, itu kurang bagus. Jadi kalau bisa continue. Setiap hari rutin itu. Jadi kalau memang sehari itu rumput, ya kalau bisa rumput aja. Kalau pelet tetap harus menggunakan rumput. Jadi yang paling bagus adalah mix. Jadi rumput dikasih, pelet dikasih, dan itu tiap hari dilakukan seperti itu. Jadi kelinci itu makan tidak stres, karena kelinci kalau berubah makanannya dia akan mudah stres. Kalau stres dia akan kurus, sakit, dan akhirnya mati. Saya Fibra Yohano, owner dari Cafe Rabbit. Salam sukses, pengusaha muda Malang Raya.